Untuk perkembangan industri pertanian di Indonesia di tahun 1980, eh, pada sebelumnya itu masyarakat petani menggunakan teknologi tradisional dalam hal pengolahan lahan pertanian, mulai dari eh, pembajakan sawah, terus setelah itu tanam dan pemupukan serta pemanenan padi. Nah, pada tahun tersebut masyarakat menggunakan traktor jenis kerbau, sapi. Hal itu digunakan masyarakat karena kebutuhan mereka itu masih dalam skala untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika tahun 1980, teknologi traktor dalam pengolahan lahan itu mulai diterapkan. Penerapan itu seiring dengan modernisasi pertanian atau istilahnya perkembangan industri pertanian. Tujuannya adalah untuk menyiapkan pasokan makanan itu biar lebih meningkat, dikarenakan pertumbuhan penduduk di Indonesia pun juga semakin bertambah. Pada masa pertanian tradisional, penggunaan teknologi-teknologi sederhana atau pertanian tradisional itu hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pribadi, karena pada saat itu masyarakat masih berorientasi ini untuk kebutuhan saya. Nah, ketika masuk dan berkembangnya teknologi modern, pemikiran masyarakat itu sudah berubah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia yang semakin meningkat. Akhirnya timbullah modernisasi pertanian, dan hal itu diterapkan oleh masyarakat petani yang ada di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat, dan orientasi masyarakat pun juga berubah. Hal itu seiring dengan pertambahan penduduk yang ada di Indonesia sendiri, yang awalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang kemudian untuk kebutuhan industri atau skala luas. Karena datangnya modernisasi pertanian, masyarakat petani kemudian meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah mereka gunakan, yakni seperti kerbau, sapi, yang mana dua hewan itu digunakan oleh masyarakat untuk pengolahan lahan, di mana kerbau dan sapi ini digantikan dengan teknologi baru, yakni traktor, dan fungsinya sama untuk membajak sawah atau pengolahan lahan pertanian. Akan tetapi terdapat perbedaan di antara kerbau dan sapi. Estimasi waktu yang digunakan menjadi lebih cepat, petani juga diuntungkan. Akan tetapi ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya buruh tani yang biasanya bekerja seperti mereka yang mengandalkan kebutuhannya di dalam bidang pertanian, ya kan, atau menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari kepada petani, kemudian mereka kehilangan mata pencarian, dan modernisasi itu sedikit demi sedikit menggeser perekonomian para buruh tani yang menggantungkan kehidupannya kepada petani. Jadi begini, di sini ada dua istilah dalam pertanian, ya, petani dan buruh tani. Petani ini adalah mereka yang memiliki lahan, atau istilahnya tuh mereka yang punya lahan pertanian yang biasanya dikerjakan oleh pekerja. Nah, pekerja atau yang digunakan oleh petani ini adalah buruh tani. Nah, makanya itu buruh tani itu posisinya berada di bawahnya petani, yang mana mereka atau buruh tani itu kehilangan mata pencarian mereka. Datangnya modernisasi pertanian secara tidak langsung dan tanpa disadari oleh masyarakat buruh tani, yang mana mereka yang sebelumnya itu bekerja kepada petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan datangnya modernisasi pertanian itu buruh tani beralih profesi. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi TKI, atau bahkan merantau ke luar pulau untuk mendapatkan uang. Tergantikannya sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern, ini tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat buruh tani saja, melainkan juga
terjadi perubahan tradisi atau pergeseran budaya yang ada di masyarakat. Contohnya seperti masyarakat dulu sebelum panen mereka melaksanakan tradisi sedekah bumi, yang mana itu sebagai wujud rasa syukur masyarakat petani terhadap alam yang mana telah memberikan hasil yang melimpah, yaitu berupa padi yang tumbuh subur. Nah, dengan datangnya modernisasi pertanian, hal itu hilang karena masyarakat petani sekarang itu berorientasi pada akhirnya hilangnya sistem pertanian tradisional juga berdampak pada kebudayaan masyarakat petani, yang mana sebelum proses pemanenan dilaksanakan, petani itu biasanya melaksanakan tradisi metil atau istilahnya sedekah bumi. Nah, tujuannya adalah petani mengharap rasa syukur, mengungkapkan wujud rasa syukur itu kepada Tuhan karena alam telah memberikan rezeki berupa padi-padi yang subur, yang mana padi itu bisa dijual dan mendapatkan uang dan bisa dimakan oleh petani itu sendiri. Yang kemudian masuk dan berkembangnya modernisasi pertanian, tradisi itu hilang. Petani lebih memilih untuk panen secara cepat dan mendapatkan uang secara cepat, dan berorientasi pada industri. Selain pergeseran ekonomi dan budaya, ada masalah lain yang mungkin sekarang sedikit terasa di masyarakat, yang mana seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Kenapa? Pilihan itu diambil oleh masyarakat karena kondisi pertanian sekarang atau saat ini tidak seperti pertanian dahulu, di mana harga pupuk yang semakin melonjak, harga sewa alat lahan juga tidak stabil. Jadi pilihan itu diambil oleh masyarakat petani karena kondisi pertanian sekarang tidak seperti pertanian yang zaman dahulu, di mana pertanian saat ini harga pupuk itu semakin melonjak, bahkan harga jual dari padi itu sendiri menurun, dan hasil yang didapatkan oleh petani itu tidak sebanding dengan harga produksi biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan lahan pertanian. Maka dari itu generasi milenial memilih untuk beralih profesi. Mereka tidak memilih untuk menjadi petani, akan tapi mencari pekerjaan lain yang mendapatkan uang.